Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Di sini saya akan menjelaskan tentang ejaan yang disempurnakan atau biasa disingkat dengan EYD. Teman-teman, sebelum kita belajar lebih jauh tentang EYD, kita harus tahu apa itu definisi EYD. EYD itu adalah tata bahasa dalam bahasa Indonesia yang mengatur bahasa Indonesia dalam bentuk tulisan. EYD yang mengatur bahasa Indonesia dalam tulisan itu mempunyai 5 ruang lingkup. Yang pertama ada pemakaian huruf, yang kedua ada penulisan huruf, yang ketiga ada penulisan kata, yang keempat ada pemakaian tanda baca, yang kelima ada penulisan unsur. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa saja yang harus kita perhatikan dalam 5 ruang lingkup ini. Yang pertama ada pemakaian huruf. Di sini kita harus teliti dengan pemakaian huruf seperti pemakaian huruf abjad, huruf vokal, huruf diftong, huruf konsonan, dan pemakaian gabungan huruf konsonan. Dari pemakaian huruf, di sini saya akan mengambil contoh pemakaian huruf vokal. Nah, huruf vokal itu sendiri adalah huruf yang melambangkan vokal dalam tata bahasa Indonesia. Huruf ini terdiri dari 5, yaitu A, I, U, E, dan O. Nah, di sini bisa kita lihat contoh vokal A, ada abjad, anggur, agama. Ada contoh vokal I, itu ikan, sinyal, murni. Vokal U, ada uap, duri, ibu. Vokal E, ada emas, membaca. Vokal O, ada otak, pola, dan kilo. Yang kedua ada penulisan huruf. Yang harus diperhatikan dalam penulisan huruf, yang pertama ada penulisan huruf besar atau kapital, yang kedua ada penulisan huruf miring. Di sini saya mengambil contoh dari penulisan huruf, yaitu penulisan huruf kapital. Bisa kita lihat, di sini ada contoh kalimat yang benar dan kalimat yang salah. Contoh nomor 1. Kita harus ketahui, huruf kapital itu harus digunakan sebagai huruf pertama, unsur dalam nama gelar kehormatan, keturunan, seagama, profesi, serta nama jabatan, dan angkatan yang digunakan sebagai sapaan. Makanya, huruf Y dan M menjadi huruf kapital dalam kalimat selamat datang yang mulia. Selanjutnya contoh yang nomor 2, itu kita harus ketahui juga bahwa huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama seperti pada nama bangsa, suku, bahasa, dan aksara. Makanya huruf I di kata Indonesia itu huruf kapital. Contoh yang nomor 3. Huruf kapital digunakan pada huruf pertama seperti pada nama tahun, bulan, hari, dan hari besar atau hari raya lainnya. Makanya huruf H dari kata Hijriyah berhuruf kapital. Contoh yang nomor 4, yaitu huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama kata petunjuk hubungan kekerabatan seperti bapak, ibu, kakak, dan adik, serta kata atau ungkapan lain yang digunakan sebagai sapaan. Makanya huruf B menjadi huruf kapital dari kata bapak. Yang ketiga ada penulisan kata. Nah teman-teman, yang perlu kita teliti dalam penulisan kata yaitu penulisan kata dasar, penulisan kata turunan, penulisan kata ulang, penulisan gabungan kata, penulisan kata depan atau preposisi. Seterusnya ada penulisan kata sandang, penulisan partikel, singkatan dan akronim, dan penulisan kata angka dan lambang bilangan. Dari beberapa penulis kata yang saya pilih dari contoh penulisan kata yaitu kata depan. Kata depan seperti di, ke, dan dari
ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Misalnya, bisa kita lihat contoh kalimat di mana dia sekarang. Di-nya itu terpisah dari kata yang mengikutinya. Nah, kita lihat juga contoh kalimat dia ikut terjun ke tengah kancah perjuangan. Ke juga terpisah dari kata yang mengikutinya. Di sini bisa kita lihat juga dari kata ia berasal dari Pulau Penyengat. Nah, dari itu ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya juga. Yang keempat ada penulisan tanda baca. Yang dapat diperhatikan dalam penulisan tanda baca yaitu yang pertama ada tanda titik, yang kedua ada koma, yang ketiga ada titik koma, yang keempat ada titik dua, yang kelima ada tanda hubung, yang keenam ada tanda pisah, yang ketujuh ada tanda tanya, kedelapan ada tanda seru, yang kesembilan ada tanda elipsis, dan seterusnya. Dari penulisan tanda baca, di sini saya mengambil dua contoh, yaitu yang pertama ada penulisan tanda seru. Tanda seru digunakan untuk mengakhiri ungkapan yang menggambarkan kegaguman, kesungguhan, emosi yang kuat, seruan, atau perintah. Misalnya, dalam kalimat alangkah indahnya Taman Laut Bunaken dengan tanda seru, menggambarkan kekagumannya. Yang kedua, ada kalimat saya tidak melakukannya, tanda seru. Di sini berarti menggambarkan kesungguhan. Nah, kalimat yang ketiga yaitu merdeka. Itu menggambarkan emosi yang kuat dan membara. Nah, contoh kedua dari penulisan tanda baca yaitu ada penulisan apostrof. Tanda apostrof dapat digunakan untuk menunjukkan penghilangan bagian kata atau bagian angka tahun dalam konteks tertentu. Misalnya contoh dari kata dia kan kusurati. Nah, teman-teman di sini bisa lihat contoh dari kalimat dia akan kusurati. Kan di sini berarti akan, yang berarti kita harus menggunakan tanda apostrof untuk menunjukkan penghilangan bagian dari kata akan. Nah, begitu juga dari contoh kalimat malamlah tiba. Nah, teman-teman, lah di sini berarti telah dan kita menggunakan tanda apostrof untuk menunjukkan kehilangan bagian dari kata tersebut. Berdasarkan taraf integrasinya, unsur serapan dalam bahasa Indonesia dapat dibagi menjadi dua kelompok besar, yaitu yang pertama ada unsur asing yang belum sepenuhnya terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti force majeure, de facto, dan de jure. Unsur-unsur itu biasanya dipakai dalam konteks bahasa Indonesia, tetapi cara pengucapan dan penulisan masih mengikuti cara asing. Yang kedua, ada unsur asing yang penulisan dan pengucapannya sesuaikan dengan kaidah bahasa Indonesia. Dalam hal ini, penyerapan diusahakan agar ejaan diubah seperlunya sehingga bentuk Indonesianya masih dapat dibandingkan dengan bentuk asalnya. Sekian materi EYD yang saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.